Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gifon TV, channel edukatif sejarah dan sosial. Pada pertemuan kali ini, saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan eksperimen sosial yang saya lakukan melalui penelitian di mana saya menggunakan media Google Form. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tanggapan dari siswa-siswi yang ada di salah satu SMA sederajat di Kota Matang Siantar terkait pembelajaran daring yang dilakukan hingga hari ini. Entah sampai kapan berakhir, kita pun semua tidak mengetahuinya. Baiklah, di dalam riset eksperimen sosial kali ini, saya menanyakan dua soal di dalam Google Form tersebut. Yang pertama, apa tanggapan kalian terkait dengan pembelajaran daring yang dilakukan sekolah yang hampir dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia ini. Yang kedua, apa harapan kalian terkait pembelajaran daring yang dilaksanakan di pandemi COVID-19 ini? Untuk lebih jelasnya, akan saya paparkan beberapa komentar dari responden yang saya tuju. Sekedar diketahui bahwasanya saya berhasil mengumpulkan data sebanyak 150 orang responden, yang mana datanya saya akan tampilkan pada kesempatan kali ini. Check it out. Dari soal pertama, yaitu apa tanggapan Anda terkait pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah? Di sini saya akan membacakan tidak semua dari hasil jawaban responden, namun beberapa saja. Ayo kita lihat dan saksikan bersama-sama. Check it out. Menurut saya, daring ini hanya membuat siswa jenuh karena melakukan tugas sendiri, jadi daya tarik untuk belajar itu sangat rendah dan gak semua siswa bisa mengikuti terus pembelajarannya. Ada di mana siswa merasa bosan dan tidak bersemangat untuk belajar. Tanggapan saya terkait daring ini tidak memuaskan. Meskipun sudah dilengkapi dengan fitur tambahan seperti Classroom, Zoom, Google Form untuk mendukung pembelajaran tersebut, tetapi tidak bisa seperti pembelajaran biasa. Belum lagi siswa-siswi mempunyai handphone yang tidak mencukupi batas penyimpanannya. Rumahnya jauh dari perkotaan. Jaringan susah, harus berusaha pindah satu tempat ke tempat lain supaya bisa mengirim tugas. Ketika mengerjakan tugas juga sama sekali tidak fokus. Kebanyakan ada yang sambil tiduran, jaga adik, masak, melakukan pekerjaan rumah. Jadi mengerjakan bukan dari hati, malah dari paksaan. Bukan karena murni dari akal pikiran sendiri, malah contek-contekan, melihat dari Google lain dan sebagainya. Biasanya, jika KBM berlangsung, kita duduk menghadap ke papan tulis dan fokus mengikuti KBM berlangsung. Jadi, sudah bisalah dimulaikan menurut saya seminggu 2-3 kali untuk belajar tatap muka, agar kami tidak tertinggal penjelasan-penjelasan penting, biar lebih masuk ke wawasan dan ketemu juga dengan kawan-kawan, berbagi informasi yang kami dapat, dan lebih efektif serta efisien. Sangat membosankan. Bikin sakit kepala gara-gara nengok layar HP terus selama pelajaran daring, bukannya makin paham. Tanggapan saya, pembelajaran daring kurang efektif untuk siswa-siswi dikarenakan banyak murid yang tidak paham dengan materi pembelajaran. Bukannya malah pintar, makin bodoh, iya. Menurut saya, kegiatan daring ini jauh lebih melelahkan ketimbang tatap muka. Dikarenakan kegiatan daring dapat terganggu karena di rumah lebih banyak kegiatan lainnya, sehingga daring terasa lebih berat dan melelahkan. Selain itu, daring ini juga lebih rumit karena semua penjelasan pada guru belum tentu dapat ditangkap oleh otak dengan mudah, atau sama dengan jarang mengerti apa yang dibahas dalam pembelajaran. Kami sebagai siswa-siswi tidak mau hal ini terjadi, tapi ya mau bagaimana lagi, kalau nanti kami sekolah kena COVID, ya mudah-mudahan COVID segera berakhir supaya kami bisa sekolah. Tanggapan saya kurang efektif karena pembelajaran daring ini banyak guru yang hanya memberikan materi tetapi tidak memberikan penjelasan sama sekali. Dan terkait dengan PR yang mungkin bagi sebagian murid banyak karena pemikiran setiap manusia itu berbeda, ada yang merasa sanggup dan ada yang tak sanggup. Tanggapan saya, pembelajaran daring ini tidak efektif karena banyak sekali hal-hal yang tidak cocok dalam pembelajaran daring ini, seperti tugas yang harus dikumpul dalam waktu bersamaan dalam beberapa pelajaran sehingga membuat tugas pun tergesa-gesa. Tanggapan saya yaitu selama kita masih mengikuti semua perintah guru, mengerjakan tugas,
tidak bolos absen, selalu aktif dalam daring, tidak malas-malasan. Saya rasa itu semua masih aman-aman saja. Terkecuali kita tuh malas-malasan seperti tidak pernah aktif dalam daring, tidak pernah absen, tidak mengerjakan tugas. Barulah kita di sini merasa terganggu, tidak suka dengan daring ini. Padahal yang menyebabkan diri kita sendiri. Menurut saya kita harus tetap mengikuti pembelajaran dari guru, baik itu di sekolah, tatap muka ataupun secara daring. Ya, walaupun tatap muka itu lebih efektif menurut saya. Saya kurang setuju karena siswa dan guru menjadi sedikit berinteraksi secara langsung. Selain itu, prestasi siswa juga banyak menurun akibat terlalu banyak menggunakan HP. Saya senang sekali karena saya senang di rumah dan home is the most comfortable place ever. Membosankan Pak, capek, nilai yang dapat tak sesuai ekspektasi. Pemahaman pembelajaran juga sama sekali tak tahu apa-apa Pak, karena hanya absen saja atau hanya diberi tugas saja tapi tak dijelaskan mengenai tugas yang diberikan. Akhirnya bukan otak siswa yang menjawab Pak, melainkan Google. Selama daring tak mengerti apa-apa. Kalaupun mengerti itu tergantung bagaimana cara gurunya mengajar Pak. Tanggapan saya benar-benar sangat-sangat mengecewakan. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat kehidupan saya tidak seperti kehidupan yang di awal, sebelum pembelajaran tidak ditutup dengan COVID. Awalnya saya memikir bahwa COVID-19 ini akan berakhir, dan pembelajaran daring yang mungkin bisa saya utarakan gak masuk akal. Karena sekolah di Indonesia, khususnya tempat saya tinggal, belum sama sekali dibuka walaupun itu bertrip atau semacamnya. Sedangkan di daerah perjawaan di mana tempat virus COVID-19 menyebar luas dan berzona hijau, masih banyak virus. Sekolah dan pembelajaran sudah diberikan semacam trip untuk belajar datang ke sekolah. Sedangkan kami, di mana tinggal di Sumatera, yang sama sekali tentang dengan COVID-19, kenapa tidak diperbolehkan masuk sekolah? Ada apa sebenarnya? Jika Anda, wahai Bapak Ibu yang tidak bisa memberontak alasan kalian, beri kami berargumen walau itu sedikit. Boleh kalian berpositif thinking seperti takut kehilangan anak-anak cerdas di Sumatera atau dimanapun itu. Tapi setidaknya kami mohon berikan kami sekolah tatap muka, walau itu bertrip dan seadanya, agar nanti kami bisa belajar dengan sebenarnya. Wah, ini komentar menjelaskan kenapa di sekolah di daerah Jawa sana bisa tatap muka walaupun bergelombang gitu maksudnya ya. Di sini belum ada sama sekali ataupun sebagian besar menerapkan seperti itu. Oke, harapannya semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih. Komentar terakhir yang akan saya sampaikan terkait tanggapan yaitu, menurut saya pembelajaran daring tersebut memberi dua dampak. Tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu dampak positifnya saya menjadi tahu peran penggunaan teknologi seperti penggunaan handphone yang baik, sumber mencari referensi ilmu yang baik, serta memudahkan saya dalam mengerjakan daring. Dampak negatifnya banyaknya pelajaran yang tidak masuk ke dalam otak para siswa, termasuk saya, dan penjelasan yang diberikan oleh guru melalui media video beserta foto lembaran buku menurut saya kurang efektif. Nah, itu tadi beberapa jawaban responden terkait tanggapannya mengenai pembelajaran daring. Masih banyak lagi tanggapan-tanggapan lain namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, selanjutnya terkait dengan jawaban soal kedua yaitu harapannya dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kita akan lihat, silakan disimak bersama-sama. Harapan saya bisa ranking aja lah Pak, sekali seumur hidup. Padahal awak juga udah capek belajar, taunya nggak ranking. Bapak lah coba udah capek-capek belajar, yang dilihat cuma yang rajin di awal, udah gitu kami yang dari awal berjuang sampai akhir, ini gimana? Masa rankingnya tetap di 20-an? Kan nggak adil itu Pak. Yang malas-malas ngerjakan PR nilai sama kayak kami yang rajin. Itu sungguh sangat tidak adil. Jadi mohon dipertimbangkan sama guru yang lainnya Pak. Saya mewakili teman seperjuangan ranking, saya nggak terima jika semester ini kami tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Pak. Karena kami rajin dan giat walaupun daring sekalipun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jawabannya, sangat menyentuh hati ya. Memang pembelajaran daring ini banyak korban, bukan hanya kalian tapi guru-guru dan stakeholder dari pihak pendidikan juga sama, yaitu korban. Saya harap pembelajaran daring ini cepat selesai dan memulai kehidupan baru yang lebih sehat serta tidak daring kembali. Oleh karena itu kita berdoa saja semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa masuk ke sekolah kembali. Jangan lupa menjaga kebersihan, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan atau 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih.
Harapan saya semoga wabah ini cepat Allah angkat dari bumi ini. Dan untuk para guru dimanapun berada, lebih efektiflah dalam memberikan penjelasan. Jangan hanya sekedar memberi tugas tanpa dijelaskan begitu seterusnya. Apalagi dengan jangka waktu yang singkat, bagaimana kami bisa cepat mengerjakan kalau kami saja tak paham akan materi yang diberikan. Kami juga para murid merasa lelah dengan pembelajaran ini. Apalagi selama ini semenjak daring, kami merasa ilmu yang kami dapat tak seperti ekspektasi kami. Tapi bukan berarti kami menyalahkan para guru, karena mungkin kesalahan ada juga di kami yang kurang mau untuk mencari ilmu selain dari sekolah. Sangat bagus sekali komentarnya. Jempol untuk Anda. Harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini secepatnya berlalu, supaya semua aktivitas kita normal lagi, seperti sebelumnya, dan juga bisa sekolah lagi seperti biasa ke sekolah. Menurut saya sudah pasti semoga pembelajaran daring segera berakhir, dan siswa guru bisa segera masuk sekolah. Itu yang paling utama sih. Tapi itu belum bisa terwujud, maka saya akan minta agar tugas dikurangi, tenggat waktu untuk mengumpul tugas diperpanjang. Untuk pematang siantar, sebaiknya kita lebih sering belajar lewat Zoom atau live. Tolong seluruh siswa diberikan paket belajar bantuan, Pak. Banyak dari kami yang sedih karena harus merepotkan orang tua, karena besarnya biaya paket kuota internet. Itu mungkin semua harapan saya, Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan bisa dipertimbangkan dengan guru lainnya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu membaca tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan ini agar segera bisa dibaca dan segera terrealisasi ya, terkait pendidikan kita saat ini yang memang betul-betul merepotkan orang tua. Baik, jawaban terakhir sebagai penutup. Apa sih alasannya daring ini masih diberlakukan? Toh juga siswa setiap malam keluyuran, berkumpul di kafe-kafe. Alasannya karena itu di tempat terbuka, jadi virus COVID tidak terlalu berbahaya. Terus kalau yang pesta di gedung bejibun orang dalam, kenapa sudah boleh dilakukan? Nggak habis pikir, Pak. Kalau kita ke sekolah, di sekolah juga pasti kumpul-kumpul, tapi nggak ada kabar, Pak, siswa kena COVID. Udahlah, setiap minggu banyak siswa jalan-jalan ke Sidamani, ke Parapat. Di sana juga pasti kumpul-kumpul. Apalagi alasan untuk sekolah daring, Pak. Kalau ada yang setuju sama daring, saya yakin dia setuju karena hanya saat daring siap absen bisa tidur lagi, bisa bangun jam 10, dan nggak ketinggalan pelajaran, karena semua tertera di grup pembelajaran. Kalau memang masih pandemi, harusnya razia masker atau penjagaan tidak berkerumun masih ketat. Nyatanya, malah polisi sama tentara yang jaga pun berkerumun. Berarti kan sudah tidak pandemi. Ya begitulah. Sangat beragam tadi jawaban dari para responden, yang mana ada dua soal. Yang pertama tanggapan, baik itu ada yang menanggapi secara positif, ada yang menanggapi dengan kritik dan saran terutama masukan, dan ada yang menanggapi dengan lelucon. Itu semua variatif ya. Jadi begitulah kira-kira tanggapan terkait dengan pembelajaran daring. Adapun jawaban soal yang kedua itu terkait harapannya dengan pembelajaran daring ini. Di antara banyak responden, banyak yang mengutarakan bahwasanya pembelajaran daring ini harus diakhiri dan dimulailah pembelajaran tatap muka. Setidaknya pembelajaran daring pada minggu pertama, kemudian pembelajaran tatap muka pada minggu kedua, diselang-seling supaya tetap siswa-siswi tersebut berinteraksi sosial dengan para teman dan gurunya. Juga mengurangi rasa bosan selama di rumah. Yang kedua harapannya, kenapa mereka banyak memilih pembelajaran tatap muka? Yang pertama yaitu banyaknya orang tua yang repot, di mana biaya untuk membeli kuota saja sudah sangat besar. Kemudian anak pun di rumah tidak terkontrol dengan baik. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang keluyuran ya, misalnya ke tempat wisata, ke kafe-kafe nongkrong yang nggak jelas dan sebagainya. Tapi ada juga anak yang memang menjadikan masa daring ini dengan kegiatan positif, misalnya membantu orang tua, kerja sampingan, dan lain sebagainya. Jadi, terima kasih dengan jawaban-jawaban terkait harapan dan tanggapannya mengenai pembelajaran daring ini, terutama kepada responden dari Bapak. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pemerintah segera menginstruksikan dan mengedarkan peraturan terbaru mengenai pembelajaran. Harapannya tentunya yaitu pembelajaran tatap muka seperti biasa. Demikian video kali ini disampaikan. Adapun kesilapan dan tutur kata yang salah saya mohon maaf.
Terima kasih atensinya. Tetap semangat, jaga kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Gipon TV, channel edukasi, sejarah, dan sosial.